Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ruswandi. Di sini saya akan mempresentasikan yang bermateri hukum bisnis dalam materi perlindungan konsumen. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester saya yang bermata kuliah hukum bisnis. Nah, yang pertama yaitu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terbagi menjadi 5, yaitu ada kepentingan-kepentingan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tahap-tahapan transaksi konsumen, ada juga asas-asas perlindungan konsumen. Baik, yang pertama yaitu ada konsumen. Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal. Produsen adalah individu organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. Nah, jadi kepentingan konsumen yaitu ada beberapa, yaitu ada menghasilkan barang yang bermutu, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Ada juga peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup. Ada juga persyarat minimum bagi perusahaan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi dengan lingkungan, terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, harga yang layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ada juga sistem transportasi tertib, lancar, aman, dan nyaman untuk menumbuhkan kompetensi yang sehat, serta peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan hukum. Yang kedua ada hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha, yaitu ada hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang atau jasa. Ada juga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Ada juga hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyesuaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, yang ketiga ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diperinci tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya, karena pengusaha tanpa perlindungan, hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Ada juga hak-hak yang perlu usaha meliputi sebagai berikut. Nah, ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua ada hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang terakhir ada hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat yaitu ada tahapan transaksi konsumen. Tahapan transaksi konsumen, beberapa tahapan transaksi antara produsen dan konsumen menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap pratransaksi konsumen, walaupun antara tahapan satu dan yang lainnya tidak secara tegas terpisah satu sama lain, tetapi bisa saja terjadi dalam satu momen mencakup ketiga tahapan sekaligus. Dalam tahapan pratransaksi ini, konsumen masih dalam proses pencarian informasi atau suatu barang, penjamin, pembelian, penyewaan, atau leasing. Di sini, konsumen membutuhkan informasi yang sangat akurat tentang karakteristik suatu barang atau jasa. Right to be informed of consumer betul-betul memegang peranan penting dan harus dihormati baik-baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Tahap yang selanjutnya itu ada transaksi konsumen. Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian seperti jual, beli, sewa, atau bentuk lainnya. Antara kedua belah pihak betul-betul harus beritikat baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Di negara-negara maju, konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan
apakah akan memutuskan membeli atau memakai suatu barang atau jasa dengan tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Yang ketiga itu ada tahap purna transaksi konsumen. Tahap ini dapat disebut dengan tahapan purna jual atau after sale service, di mana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu. Yang kelima ada asas-asas perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen. Jadi ada asas manfaat. Dimaksud dengan mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen seharusnya memberikan manfaat-manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Dimaksud dengan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga itu ada asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir yaitu yang kelima ada asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum yang digunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hukum bisnis dalam perlindungan konsumen. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.